Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Justina, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 10 Banjarbaru. Pada modul 1.4 ini, saya dibimbing oleh fasilitator saya Ibu Hajah Aryani MPD PAUD dan pengajar praktik saya adalah Titik Prihatin SPD SD. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas modul 1.4.A.6 demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan dalam segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Tahap menstabilkan identitas yang pertama adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua adalah menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tahap kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang pertama adalah berdasarkan prinsip setiap individu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulasi respon menjadi proaktif dan mengenali serta mengakui kebutuhan murid. Yang ketiga, memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Langkah pertama adalah murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Yang kedua adalah mampu mengaitkan keyakinannya dengan kesalahan atau tindakan yang telah murid lakukan. Kasus pertama, Aulia terburu-buru melintasi lorong sekolah menuju ruang kelas setelah istirahat. Ia menyadari bahwa ia sudah terlambat. Sebagai langkah awal dalam menghadapi konsekuensi keterlambatan tersebut, Aulia merasa perlu untuk segera memberikan penjelasan kepada Waalaikumsalam. Aulia, udah telat. Ini udah telat 20 menit. Kemana aja Aulia? Bicara temannya udah mulai diskusi. Udah duduk dulu, ibu mau bicara. Kelas 20 menit. Ngapain aja Aulia jadi terlambat di kelas, masuk ke kelas? Bicara dengan teman. Apa yang Aulia bicarakan tadi sama teman? Membicarakan bagaimana konsep gaun untuk kelompok SMP, Bu. Yang Aulia bicarakan bagus, tapi itu adalah mengganggu belajar waktu belajar Aulia di kelas. Karena terlambat Aulia masuk di jam pelajaran adalah salah satu pelanggaran terhadap peraturan di sekolah, dan itu mengganggu pembelajaran Aulia. Nah, sekarang ibu mau Aulia mengidentifikasi dampak dari keterlambatan Aulia masuk ke kelas tadi bagi Aulia sendiri, bagi teman-teman maupun bagi yang berlangsungnya pembelajaran tadi. Kira-kira apa yang Aulia rasakan? Tadi merasa begitu cemas karena ketinggalan informasi dan mengganggu teman, dan ulun takut mengganggu teman pas ulun masuk. Bagus dong, Aulia sudah paham. Sekarang ibu mau Aulia lakukan adalah untuk membayar kerugian yang Aulia sebabkan tadi. Kira-kira Aulia solusinya apa? Ulun akan lebih disiplin dalam menjadi murid dan menjadi tidak akan mengalami kesalahan tersebut. Ulun akan berbicara dengan teman untuk minta maaf dan bertanya ada tugas apa saja saat 20 menit tadi. Oke, bagus. Berarti solusinya Aulia tadi udah, menurut ibu udah bagus. Intinya Aulia sudah membayar kompensasi yang Aulia tinggalkan 20 menit tadi. Sekarang setelah Aulia mengenal
dan mencari solusi yang Aulia lakukan tadi. Perasaan Aulia bagaimana sekarang? Dia merasa malu karena melakukan kesalahan itu, belum pasti akan terjadinya dan meminta kepadanya. Oke. Untuk keterlambatan kali ini kita ambil sebagai pelajaran. Maunya ibu nanti ke depannya Aulia lebih bisa disiplin dan lebih bisa mematuhi peraturan lagi. Dan mau ibu jangan diulangi lagi. Jadi kita mengangkatkan waktu diskusinya jangan sampai mengambil yang pelajaran Aulia. Terima kasih. Jangan diulangi lagi ya. Silahkan kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Ya. Selamat pagi Lina. Oke, Ibu mau bicara dengan Lina hari ini karena Ibu dapat laporan nih dari teman-teman kelas 7A. Katanya Lina sering tidak melakukan piket kelas. Apakah Lina tahu? Apakah emang Lina tahu atau emang Lina sadar Lina emang tidak melakukan piket kelas nih? Ya benar Bu. Oh benar. Ibu mau siswa di kelas 7A ini semuanya berkontribusi dalam melakukan piket kelas sesuai jadwal kita sepakati. Karena apabila Lina tidak melakukan piket kelas berarti Lina melanggar keyakinan yang sudah kita miliki atau yang kita sepakati. Nah, kira-kira untuk kenapa sih Lina melanggar atau tidak melakukan piket kelas, Lina sadar nggak? Tidak tahu kenapa Bu, saya tidak menyukai dengan menyapu atau mempel lantai. Oh, Lina tidak suka menyapu dan mempel lantai. Ibu mengerti bahwa tidak semua anak suka dengan piket kelas. Namun, sebagai anggota kelas Lina, sebagai siswa 7A, kita harus berkontribusi atau ikut tanggung jawab di kelas. Karena supaya di kelas-kelas 7A itu kita lancar, operasionalnya lancar, mendukung. Nah, kira-kira Ibu mau tanya nih, supaya Lina termotivasi untuk melakukan piket kelas tuh apa yang Lina lakukan? Ya baik Bu, saya siap siaga dengan menghapus papan tulis dan menyiram tanaman dan mengangkat piring. Oh, itu opsi lain Lina. Jadi Lina tidak suka nyapu, jadi piketnya Lina menyapu, menaruh habis itu siap siaga Menghapus papan tulis. Oke, jadi opsi yang pilihan yang baik ya. Jadi intinya Lina tetap berkontribusi piket kelas tapi dengan melakukan yang tadi, yang Lina sebutkan tadi. Karena Lina tidak suka dengan menyapu. Intinya Lina, Ibu harapkan nanti ke depannya kita sebagai warga 7A tetap melakukan tanggung jawab karena sesuai dengan keyakinan yang kelas kita. Oke, terima kasih. Mau ke depannya adalah kalau ada apa-apa di kelas, apa yang tidak Lina suka, bisa bicara dengan teman-teman di kelas, melakukan circle, atau bicara dengan ibu di kantor mengenai perasaan Lina, apa yang tidak Lina suka, atau apa yang Lina mau lakukan, supaya Lina tetap ada tanggung jawab sebagai anggota atau sebagai siswa di kelas 7A, supaya Lina tidak melanggar lagi. Bisa Lina lakukan? Bisa. Oke, terima kasih. Tetap semangat ya.
Terima kasih. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam guru penggerak.